Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari G. Oke, kita langsung saja. Apa itu G? G2 Framework menyertakan sebuah tool yang sangat powerful yang disebut G. Oke, G hanya aktif ketika aplikasi berada pada tahap development. Jadi ketika kita menginstal template Avance kemarin, kita dikasih dua pilihan, yaitu kita dikasih pilihan development dan juga production. Di sini kemarin kita sudah menginstal yang development. Oke, jadi kita bisa menggunakan fitur G. G bisa diatur agar hanya dapat diakses dari IP tertentu. Nah, untuk keamanan G sendiri, secara default G dapat diakses hanya dari localhost saja. Nah, untuk membuat G dapat diakses dari IP lain selain localhost, kita bisa melakukan langkah di bawah ini. Nah, di sini kita langsung saja buka foldernya. Di sini kita coba yang basic dulu ya. Oke, di sini kita sudah masuk di basic. Nah, untuk menjalankannya, kita tinggal menambahkan IP di bawah, di belakang ini. Kita masuk ke config web. Nah, di sini kita, di modul G, di allowed IPS ini kita bisa uncomment. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP-nya, jadi kita tidak perlu menambahkan. Kita save. Ini sebenarnya tidak perlu karena kita kan hanya melakukannya di localhost saja. Nah, untuk mengakses G sendiri, kita dapat melaksanakan di alamat ini. Kita buka langsung saja. Sebelumnya kita jalankan Apache dulu. Start all. Di sini saya menggunakan Aragon. Oke, jika sudah kita tutup saja. Oke, langsung saja kita buka G-nya. Di sini your domain kita pakai my basic. Oke, kita masuk localhost my basic web index PHP. Nah, ini kenapa index PHP? Karena kita masih belum mengaktifkan Pretty UML. Sejak kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di halaman G. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, G sendiri bisa mempunyai 4 fungsi, yaitu mengenerate model, mengenerate controller, membuat fungsi curut dengan mudah, dan mengenerate form, modul, dan extension. Nah, untuk dapat menggunakan model generator dari G, pastikan aplikasi Anda sudah terhubung dengan database. Nah, di sini kita buat database terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita sudah ada database-nya my basic, tapi belum ada tabelnya. Berarti kita buat tabel dulu dengan nama mahasiswa. Oke, di dalam mahasiswa ada ID lengthnya 11. Di AI atau increment. Kemudian untuk yang kedua nama, dan NRP, ada email. Untuk email kita kosongin, kita boleh 0. Untuk nama kita buat varchar lengthnya 255 seperti biasa. Untuk NRP kita buat char karena dia bisa saja belakangnya 0. Oke, kita buat 10 atau 20. Untuk email kita buat varchar juga seperti nama, panjangnya 100. Oke, sudah, kita save. Maaf. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa masuk ke model generator. Nah, di sini dengan cara membuat modelnya sangat mudah. Jadi kita tinggal klik di sini, kita bisa memilih langsung tabel yang disediakan. Di sini kita bisa memilih langsung mahasiswa. Nah, untuk model name class-nya, class name-nya maksudnya, akan auto tergenerate dengan nama tabelnya, dan dia dengan depannya ini huruf kapital sesuai nama class biasanya. Oke, langsung saja kita preview. Dia ditempatkannya akan langsung di app models ya. Oke, di sini kita bisa melihat dulu isi file dari modelnya, yaitu model mahasiswa, tanpa di save terlebih dahulu. Nah, untuk masukkannya ke dalam project, kita bisa langsung generate.
Nah, jika sudah, maka kita bisa cek di sini. Nah, di sini modelnya sudah langsung tertambah mahasiswa. Isinya juga sama seperti yang tadi saat kita preview. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke. Nah, di sini kan sudah tersave tadi. Nah, di sini kita mulai dari curut generator, tapi sebelum kita mulai curut generator, kita harus membuat model terlebih dahulu, karena jika tidak ada model maka kita tidak bisa membuat controller sebagai curutnya. Sebelum kita mencoba yang curut ini, langkah baiknya kita bisa mengcustomasi G, supaya nanti ketika kita ingin membuat curutnya, kita bisa mengganti template-nya tidak di default ini, tapi bisa membuat baru. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, cara pertama kita bisa membuat template-nya ini. Oke, kita buat directory templates terlebih dahulu di directory app. App sendiri kita buat di my basic ini. Jadi kita langsung saja buat, kita ke bawah sendiri, dan kita buat new folder. Tidak ada. Oh, begini saja. Kita pencet new folder di sini. Nah, dia langsung di luar ya. Kita namakan templates sesuai yang tadi. Ini namanya terserah, bisa templates, bisa apa saja. Nah, kemudian kita copy directory curut di dalam vendor ysoft yg src generator. Nah, kita masuk ke ysoft yg source, kemudian kita masuk ke generators, kita copy yang curut karena kita butuhnya yang curut ya. Kita copy, kemudian kita paste di templates yang sudah kita buat tadi. Di sini kan masih kosong. Kita paste kanan, paste. Nah, di sini di curut sudah ada isinya. Jadi default sendiri ada control dan search. Nah, selanjutnya kita ubah. Nah, di sini setelah kita membuat template ini, kita bisa mengubah-ubah isi dari seluruh views-nya. Bukan controller, di views. Nah, di sini kan ada index. Nanti ketika kita membuat curutnya, nanti kan ada index, update, dan create. Nah, kita bisa mengganti di sini saja tanpa harus mengganti satu-satu. Nah, di sini kita tinggal mengkonfigurasi di menambahkan atribut generator di file web.php untuk yang basic template. Oke, kita kan sekarang sedang menggunakan basic template, berarti kita masuk ke app. Kita tutup dulu ini juga biar tidak mengganggu. Nah, kita masuk ke config web.php. Oh, kita sudah masuk di sini. Nah, di sini saya sudah menuliskan konfigurasinya, yaitu dengan menambahkan generators, kemudian curut. Nah, untuk kelasnya sendiri kita masukkan yg generators curut generator. Untuk templatesnya kita buat namanya my curut sesuai dengan contoh di sini. Kemudian untuk direktorinya kita arahkan ke templates yang sudah kita buat tadi, yaitu app templates curut default. Oke, di sini kita sudah bisa membuat curutnya. Oke, kita langsung saja coba. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, model class ini kita masukkan yang sudah kita buat tadi, yaitu di app models mahasiswa. Oke, untuk search-nya sama dengan yang atas, kita copy. Kemudian di belakangnya kita tambahi search. Nah, kemudian untuk control ini search model akan dibuat juga di sini bareng dengan curut generator. Untuk controller kita tempatkan di app app controllers mahasiswa controller. Oke. Nah, untuk viewpad kita kosong saja. Nah, untuk template-nya karena kita sudah membuat yang my curut tadi, kita ganti saja my curut. Kita preview dulu. Nah, di sini dia akan otomatis membuat views-nya di sini. Di views ini.
Nah, dia akan membuat views mahasiswa, form search, create, index, update, dan view. Sama seperti di template tadi ya. Nah, sama seperti yang di default views, bukan controller. Nah, ini kan sama seperti yang di views tadi. Nah, di sini di view mahasiswa. Nah, kita langsung saja generate. Oke. Nah, di sini dia akan otomatis membuat controllernya. Tadi dia akan membuat model baru, yaitu mahasiswa search seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di controllers juga dia akan membuat mahasiswa controller. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, di views juga akan membuat folder mahasiswa untuk tampilan mahasiswa. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax Root dan Enhanced G. Oke, kita lewat saja. Nah, untuk routing sendiri, secara default request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y2 adalah seperti gambar di samping. Nah, di sini ya, dia ini adalah domainnya, kemudian ini adalah nama projectnya. Nah, indeks PHP ini adalah kalau misalkan kalian belum mengaktifkan URL, dia harus memojok ini, dan R ini adalah root. Nah, untuk greeting ini dia adalah nama ID-nya. Nah, indeks ini action-nya nanti. Nah, untuk mengakses action pada controller tersebut dapat Anda lakukan dengan cara berikut. Nah, seperti langsung saja kita contohkan ya. Kita kan sudah membuat yang namanya tadi controller mahasiswa. Berarti kita masukkan seperti yang tadi. Ini kan root sama dengan mahasiswa. Oke, kita enter. Nah, dia langsung masuk ke indeksnya mahasiswa tanpa kita menambahkan indeks, karena indeks otomatis terdefinisi mahasiswa ini. Nah, jika kita mengklik create, dia akan tertambah create ini ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita coba tambahkan data dulu apakah berhasil. Kita tambahkan namanya Mirza, NRP212111. Emailnya bisa kita kosongi ya, kita isi saja terserah, mirza@gmail.com misalnya. Kita save. Oke, masih loading. Nah, di sini datanya sudah tertambahkan harusnya. Kita kembali ke mahasiswa untuk melihat datanya. Nah, di sini dia sudah tertambah di tampilan, harusnya di database-nya juga tertambah ya. Kita browse. Nah, di sini sudah nambah ya ID nama sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Oke, berarti kita sudah berhasil. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan pretty UML. Nah, pretty UML di sini kita bisa menambahkan di config web.php. Ini untuk yang basic ya. Nanti untuk yang advance akan kita kerjakan di latihan ini. Nah, di sini kita tinggal masuk ke config.web lagi. Nah, di sini config.web kita cari yang namanya ini, ada URL manager. Kita tinggal uncomment atas sama bawah. Nah, di sini dia itu sudah mengaktifkan pretty UML. Namun di sini juga dijelaskan bahwa jika kita tidak ada file.htaccess, kita bisa menambahkan ini, harus menambahkan ini ya. Kita cek dulu apakah sudah ada. Oke, di sini sudah ada .htaccess. Di sini sudah ada code-nya ya, berarti kita seharusnya sudah bisa mengaktifkan PDUML. Berarti kita langsung hapus saja ini. Kita masukkan kontrol kita mahasiswa. Enter. Nah, di sini kita sudah mengaktifkan PDUML karena sudah tidak ada index.php seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan ya. Sini kita pindah terlebih dahulu untuk ke advanced template. Di sini ada MyMart. Kita buka dulu MyMart-nya. Oke. Nah, di sini kita modifikasi template untuk curut dan model generator dari G. Oke, seperti yang tadi ya, kita tambahkan curut dan juga model, berarti tidak menambahkan curut saja. Sama yang kalau misalkan yang
advance ini kita tambahkannya di front end saja. Nah, di front end ini kita tambahkan folder yang namanya templates. Oke, kemudian kita masuk ke copy filenya di vendor ya. Untuk yang di front end ini tempatnya adalah di di vendor. Oh, ini tidak perlu di front end, kita bisa tempatkan templatesnya ini di luar saja ya. Kita tarik saja ini templatesnya, kita tarik di luar. Nah, kita move. Nah, jika sudah, kita masuk ke vendor, buka Usoft, YG, source, generators. Nah, tadi kan butuhnya model dan truth, berarti kita copy dua ini. Dan truth kita copy. Bentar, ini enggak truth. Nah, truth dan model kita copy. Kemudian kita tempatkan di templates. Kita paste. Nah, kemudian di sini sudah ada truth dan juga ada model ya. Nah, untuk menambahkan konfigurasinya kita masuk ke main lokal. Nah, di sini kan sudah ada class. Di sini kita tidak perlu menambahkan yang IP yang ditujukan. Kita lihat dulu. Kita copy saja langsung dari yang main basic karena sudah kita kerjakan. Oke, kita copy saja ini generators. Copy. Kita buka yang ini, kita paste saja. Nah, di sini karena kita ada model juga, berarti kita copy ini juga yang truth, kita paste, tapi namanya model. Nah, namanya jadi kan disuruh sebagai nama Anda. Oke, kita buat nama saya yaitu Mirza. Bukan sini yang ini, kita kan namanya Mirza, yang ini juga Mirza. Nah, di sini dia kalau truth dia menujunya ke truth, tapi kalau misalkan yang model kita ganti namanya model sesuai dengan ini yang atas juga model. Nah, harusnya ini sudah ini tambah koma. Nah, di sini harusnya dia sudah. Nah, harusnya dia sudah bisa menambahkan customasinya. Langsung saja kita coba di G, kita buka MyMart localhost, MyMart front end web. Jangan lupa untuk menambahkan G. Karena kita belum mengaktifkan pretty UML, jadi kita tambahkan index.php root G ya. Nah, di sini sudah ada. Kita coba di model terlebih dahulu. Nah, di model kita buka apakah sudah ada template-nya. Nah, sudah ada Mirza ya. Oke. Nah, kita lanjutkan latihannya tadi. Pada database untuk aplikasi MyMart, kita membuat yang namanya table item kategori dan juga item sesuai dengan yang ini. Oke, kita buat terlebih dahulu. Oke, belum ada, kita buat terlebih dahulu yang namanya item kategori. Nah, di sini kita ada ID, kemudian ada apa lagi? Kita buat dua saja biar mudah melihatnya. Oke, ada item kategori, ada ID, ada name, ada parent kategori. Oke. Parent kategori. Untuk ID integer, lengthnya 11, dia AI atau increment. Untuk name-nya varchar, lengthnya 255. Untuk kategori integer, dia lengthnya juga 11. Oke. Jika sudah, kita save. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambah table
item. Oke, name-nya ada ID yang pertama, lengthnya 11 sama kayak tadi. Kita tambahkan AI juga untuk primary key. Kemudian ada name, dia varchar, lengthnya 255. Kemudian ada price, integer 11, kemudian ada kategori ID. Dia integer lengthnya 11. Oke, kita save. Oke, kita sudah membuat dua tabel baru. Kemudian kita balik lagi kita sambungkan lagi karena sudah tidak perlu. Nah, oke. Kemudian yang cara ketiga yaitu dengan menggunakan G buat model untuk kedua tabel di atas, buat curut untuk kedua tabel di atas. Oke, kita buat curutnya ini. Nah, untuk yang model kita tambahkan, bentar, kita reload dulu karena belum ada. Nah, di sini sudah ada item kategori dan juga item. Kita tambahkan item kategori terlebih dahulu. Nah, di sini dia otomatis membuat nama item kategori di modelnya. Nah, untuk template-nya karena kita sudah menambahkan yang Mirza tadi, kita buat yang Mirza saja. Kita preview. Oh, sebelumnya untuk namespace-nya kita ubah terlebih dahulu di common models ya. Kita preview. Di sini ada yang salah. What front end templates? Oh, ini mengarahkannya tidak di front end. Berarti templatesnya harus kita masukkan di front end, bukan di luar. Templatesnya kita tarik ke ini basic. Maaf. Templates tadi mana? Templates. Kita tutup vendornya. Nah, yang templates kita tarik masuk ke front end. Kita move. Dan kita preview langsung saja, harusnya bisa. Nah, oke, kita bisa lihat dulu item kategorinya. Langsung saja kita generate. Oke, dia sudah membuat di modelnya. Harusnya kita buka front end models. Oh, bukan, salah. Untuk itunya di common models. Nah, di sini sudah ada item kategori. Kita buat yang item juga. Oke, item. Kita hapus terlebih dahulu yang ini. Kita pilih ulang supaya dia auto generate. Nah, dia langsung buat namanya item. Untuk modelnya kita tambahkan di common juga karena nanti modelnya akan pasti digunakan di dua aplikasi, di backend dan juga front end. Untuk template-nya juga kita buat Mirza. Kita preview, dia akan membuat di common, betul. Oke, kita cek item benar. Nah, kemudian kita generate. Oke, di sini kita sudah membuat dua model baru. Selanjutnya kita membuat curutnya. Oke. Sini sama seperti yang kita membuatnya basic tadi, kita model name-nya kita arahkan dulu ke models item kategori. Oke, di sini sudah ada. Nah, untuk search modelnya sama seperti yang atas, kita copy saja, kemudian kita tambahkan search di belakangnya. Oke, untuk controller name-nya kita masukkan di front end controller item kategori controller. Nah, untuk view path seperti yang biasa kita kosong saja. Untuk yang template-nya kita ganti menjadi Mirza. Oke, kita preview. Nah, dia akan membuat views item kategori di dalam front end ya nanti ya. Untuk tempat maksudnya model search-nya akan masuk di common. Oke, sudah kita generate. Nah, langsung saja kita tambahkan yang item, kita hapus saja kategorinya. Kategori ini juga kita hapus. Kategorinya juga kita hapus. Oke. Langsung kita preview. Nah, dia akan membuat yang item saja dan dari item controller. Oke, kita generate. Nah, coba kita cek di sini di controller. Nah, dia juga membuat item search, item kategori search dan item search. Controller juga sudah ada item kategori controller dan item controller. Oke, dan selanjutnya gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2 di atas untuk mengisikan beberapa data pada tabel item kategori dan item. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke item. Kita ganti G-nya ini,
tarik. Kita masukkan item kategori. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan CRUD. Oke, kita bisa create. Namanya misalkan perlengkapan dapur, sudah ada ini. Perlengkapan halaman, parentnya 1, save. Oke, kita tambahkan beberapa saja ya. Misalkan kita tambahkan 3 atau 5 lah, 3. Kemudian ada perlengkapan kamar mandi atau perlengkapan dapur. Oh, parentnya kita masukkan 2. Urutkan saja untuk parentnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir, perlengkapan kamar mandi. Oke, 3. Kita save. Di sini sudah ada 3 perlengkapan, maksudnya 3 item kategori. Kita lihat dulu di sini apakah sudah masuk juga item kategori. Nah, di sini juga sudah masuk. Kita tinggal menambahkan yang item. Oke. Kita hapus ini, kita pindah ke item. Nah, di sini kita tambahkan sesuai dengan yang parent ID-nya ya. Sekarang di perlengkapan halaman pasti ada yang namanya sapu lidi untuk bersih-bersih. Price-nya kita pakai 10.000 saja, random. Untuk kategorinya nomor 1. Kita save. Oke, sudah menambah 1, kita tambahkan lagi yang lain seperti kamar mandi, seperti shower. Price-nya shower kita buat 1 juta saja, 1 set. Random juga ya ini ya, karena datanya juga tidak. Kita buat data dummy. Kategori ID-nya 3. Nah, untuk yang terakhir kita perlengkapan dapur, yaitu misalkan kompor. Oke, price-nya kita buat 50.000. Kategori ID-nya 2. Save. Nah, di sini kita sudah membuat 3 data baru di item dan juga di item kategori. Oke. Langsung saja kita masuk ke yang terakhir, aktifkan Pretty UML pada aplikasi Anda. Nah, di sini untuk perbedaannya My Basic dan maksudnya template basic dan template advance, di dalam mengganti untuk atau mengaktifkan Pretty UML, kita masuk ke aplikasi kita yaitu front end, kemudian kita masuk config di main di main. Oke, di sini ada yang terkomen ya, URL manager, kita uncomment saja. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan HT access seperti yang dijelaskan pada menu ini. Maaf kebab. Terlalu jauh. Nah, di sini Pretty UML. Kita tambahkan ini. Oke, kita copy. Kita buat file baru di luar sini yang namanya .htaccess. Kita paste, kita rapikan. Nah, kita save. Ini juga kita save. Kemudian kita tinggal menghapus indeks PHP-nya. Oke, harusnya ini sudah bisa. Oke, ini masih belum masuk ya. Oh, karena HT access-nya di luar, bukan di dalam front end. Kita masukkan ke front end. Kita move. Nah, di sini baru kita run. Item. Ternyata saya lihat HT access-nya ini ternyata tidak di luar sini, tapi kita masukkan di web. Move. Karena nanti dia kan menujunya ke web. Jadi setelah web kita masukkan supaya mengaktifkan Pretty UML-nya. Kita run, harusnya sudah bisa. Nah, berarti kita sudah mengaktifkan Pretty UML-nya. Oke, itu semua mungkin dari saya. Berbeda saran dan pertanyaan silakan Anda cantumkan di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.